Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Yusuf Hamdani dengan NIM E91219094. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari filsafat Islam terkait filsafat Fazlur Rahman. Biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dilahirkan pada 21 September 1919 Masehi atau 1338 di distrik Hazara, Punjab, suatu daerah di anak benua Indo-Pakistan yang sekarang terletak di sebelah barat laut Pakistan. Ia dibesarkan dalam suatu keluarga dengan tradisi keagamaan mazhab Hanafi yang cukup kuat. Oleh karenanya, sebagaimana diakuinya sendiri bahwa ia telah terbiasa menjalankan ritual-ritual agama seperti sholat dan puasa secara teratur sejak masa kecilnya, dan dasar pemahaman keagamaan keluarganya yang cukup kuat itu dapat ditelusuri dari ayahnya yang bernama Maulana Shihab ad-Din, seorang ulama tradisional kenamaan lulusan Dar al-Ulum Deoband. Maulana Shihab ad-Din sendiri adalah seorang ulama modern. Meskipun terdidik dalam pola pemikiran Islam tradisional, ayahnya ini memiliki keyakinan bahwa Islam melihat modernitas sebagai tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan yang harus dihadapi. Keyakinan seperti ini pula lah yang kemudian dimiliki dan mewarnai kehidupan dan pemikiran. Bekal dasar tersebut di atas memiliki pengaruh signifikansi yang cukup berarti dalam pembentukan kepribadian dan intelektual Fazlur Rahman pada masa-masa selanjutnya. Melalui didikan ayahnya, Fazlur Rahman menjadi sosok yang cukup tekun dan menimba pengetahuan dari berbagai sumber dan media, termasuk karya-karya barat. Pengajaran dan pendidikan tradisional ilmu-ilmu keislaman pada waktu kecil beliau terima dari ayahnya Maulana Shihab ad-Din di rumah. Pada usia 10 tahun, Rahman pun mendapatkan hafalan Qur'annya. Selanjutnya pada usia 14 tahun, ia sudah mulai belajar filsafat, bahasa Arab, teologi, hadis, dan tafsir. Apalagi setelah beliau menguasai beberapa bahasa asing, seperti bahasa Persia, Urdu, Inggris, Perancis, Jerman, Latin, dan Yunani, dan semakin memperteguh kualitas kualitas karya Fazlur Rahman. Salah satunya yang cukup terkenal yaitu Major Themes of the Quran. Di sini kita rangkum ada 9 karya dari Fazlur Rahman. Lalu lanjut ke konsep-konsep teologi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman mengangkat masalah-masalah teologi dalam bentuk konsep yang holistik dan kontekstual. Konsep ini termasuk metodologi yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Ia meletakkan bahasan teologisnya dalam perspektif signifikansinya terhadap keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia, tanpa harus menafikan kehidupannya di akhirat. Lalu yang pertama, wujud Tuhan sebagai pemberi makna kehidupan. Fazlur Rahman dalam menerangkan gagasan tentang Tuhan dan alam semesta senantiasa mengacu pada Al-Quran sebagai sumber otoritas primer dan representator Allah yang senantiasa aktual dan kontekstual dalam setiap masa dan keadaan. Menurut Rahman, semua pernyataan Al-Quran tentang alam ataupun Tuhan sekalipun pada dasarnya menyatakan tentang manusia. Hal ini ditunjukkan oleh Al-Quran yang dengan tegas menolak untuk menyinggung masalah kekuasaan ilahi. Dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran, menurut Rahman, Al-Quran hanya menyatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa dan manusia diberi pilihan dan diserahi tanggung jawab di mana manusia berada. Salah satu fungsi gagasan tentang Tuhan adalah menjelaskan keteraturan alam semesta sekaligus bahwa konsep Tuhan merupakan bagian dari logika yang inheren yang harus ada, dengan memberi pernyataan bahwa Tuhan bukan saja transenden, tetapi juga imanan. Hal ini dibuktikan oleh ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan seluruh proses dan peristiwa alam. Yang kedua ada wahyu dan kenabian. Dalam hal kenabian, menurutnya para nabi adalah manusia-manusia yang biasa karena ketabahan mereka, kepekaan mereka, dan karena wahyu Allah yang mereka terima, serta yang kemudian mereka sampaikan kepada manusia dengan ulet tanpa mengenal takut, dapat mengalihkan hati nurani umat manusia. Tidaklah aneh, janggal atau tercela jika sebagai manusia biasa seorang nabi tidak selalu konsisten. Nabi Muhammad pun tidak pernah
ingin menjadi nabi atau mempersiapkan dirinya menjadi seorang nabi. Pengalaman religius Muhammad terjadi secara tak terduga karena pengalaman ini bagaikan orang mati yang hidup kembali. Dalam pengertian yang naturalistis, Muhammad memang mempersiapkan dirinya menjadi seorang nabi. Walaupun tanpa ia sadari, karena sejak ia kecil, ia memiliki kepekaan yang intensif dan natural terhadap moral yang dihadapi oleh manusia. Dan kepekaannya ini semakin tajam karena ketika masih belia ia sudah menjadi. Fadlur Rahman menolak secara tegas pandangan mengenai pewahyuan yang mekanis dan eksternal sebagaimana pandangan kalangan ortodoks, sehingga penyampaiannya terkesan seakan-akan Jibril datang dan mengantarkan risalah Tuhan kepada Nabi Muhammad seperti seorang tukang pos yang menyerahkan surat. Menurut Rahman, Jibril bukan tokoh semacam tukang pos yang menyampaikan wahyu secara mekanis eksternal. Jibril sebagai penyampai wahyu juga dapat diartikan sebagai spirit atau ruh. Pandangannya itu didasarkan pada Al-Quran Surat An-Nahl ayat 102 yang menyebutkan bahwa Roh Al-Qudus menurunkan Al-Quran kepada ketika ada kehendak Tuhan, ketika ada kehendak dan perbuatan manusia. Manusia menurut Rahman merupakan makhluk yang memiliki kelebihan di antara makhluk-makhluk lain. Analisis terhadap kelebihan yang dimiliki manusia merupakan hasil pemahamannya terhadap Al-Quran. Berdasarkan ayat 30-33 surat Al-Baqarah dan surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbicara tentang penyerahan amanah Allah kepada manusia, Rahman mengungkapkan bahwa ayat-ayat tersebut menunjukkan adanya potensi dan posibilitas tertentu yang hanya dapat direalisasikan manusia dan tidak dapat dilaksanakan oleh makhluk yang lain. Konkretnya, hanya umat manusia yang berprestasi dan membangun dunia dan kehidupan. Sedang makhluk Allah yang lain termasuk malaikat tidak mempunyai kemampuan menjalankan. Sebagai implikasi dari tesisnya tentang kebebasan manusia, ia meyakini kesesatan yang dialami manusia disebabkan oleh manusia itu sendiri. Penyesatan itu bukan dilakukan oleh Allah, sebab Al-Quran tidak pernah menyatakan bahwa Allah menutup hati dan menyesatkan manusia secara semena-mena. Namun Al-Quran menyatakan bahwa Allah itu berbuat demikian karena tindakan manusia sendiri atau karena sebab-sebab lain yang banyak disebut dalam Al-Quran. Melalui potensi yang ditentukan oleh Allah, manusia dapat mengolah sesuatu dan mengembangkannya secara bebas dan kreatif tanpa terkait dengan adanya predeterminasi yang kaku. Berdasarkan uraian tersebut, manusia dalam sisi Rahman adalah makhluk yang benar-benar bebas, tapi kebebasan yang dimilikinya adalah sebagai manifestasi limpahan kasih Allah yang tidak berkeputusan, bukan kebebasan yang muncul dengan sendirinya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang bebas bagi Fadlur Rahman, tetapi bebas yang bermoral. Yang kedua, eksatologi atau keberadaan masa depan atau akhirat. Menurut Rahman, akhirat adalah saat kebenaran yang akan menyebabkan tabir realitas moral yang objektif, bahwa akan tiba masa ketika setiap manusia akan memperoleh kesadaran unik yang tidak pernah dialaminya pada masa sebelumnya mengenai amal perbuatannya. Kebahagiaan dan penderitaan manusia di akhirat menurut Rahman tidak hanya bersifat spiritual, sebagaimana Al-Quran tidak mengakui suatu akhirat yang dihuni oleh jiwa-jiwa tanpa raga. Al-Quran juga tidak mengakui adanya dualisme antara jiwa dengan raga, karena manusia sendiri adalah organisme hidup yang merupakan sebuah unit yang berfungsi penuh. Jadi Al-Quran tidak membenarkan surga atau neraka yang sama sekali bersifat spiritual dan menjadikan manusia sebagai subjek pribadi, kebahagiaan dan siksa. Berkaitan dengan konsep kehidupan akhirat atau pengadilan yang tidak dapat dilepaskan dari pengasihan Allah itu, Rahman lebih lanjut menjelaskan manusia akan menghadapi secara jujur dan akan menerima keputusan atas perbuatan-perbuatan tersebut sebagai akibat yang mesti. Menurutnya ada 3 alasan yang penting mengenai akhirat. Yang pertama, moral dan keadilan sebagai konstitusi realitas adalah kualitas untuk menilai amal perbuatan manusia, karena keadilan tidak dapat dijamin berdasarkan apa-apa yang terjadi di atas dunia. Yang kedua, tujuan-tujuan hidup harus dijelaskan dengan seterang-terangnya sehingga manusia dapat melihat apa yang telah diperjuangkannya dan apa tujuan-tujuan yang sesungguhnya dari kehidupan ini. Ketiga, yang sangat erat hubungannya dengan alasan kedua, perbantahan, perbedaan pendapat, dan konflik di antara orientasi-orientasi manusia akhirnya harus diselesaikan.
Lalu yang terakhir, setan dan kejahatan. Sebagai suatu person, setan pada awalnya berasal dari semacam bangsa jin. Meskipun demikian, Rahman membedakan antara jin pada satu sisi dengan setan atau iblis pada sisi yang lain. Kajian tentang setan ini mempunyai arti yang cukup signifikan bagi Fazlur Rahman, sebab bahasan tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan kejahatan atau momok-momok hitam atau jahat sebagai suatu realitas kehidupan yang harus dihadapi manusia sebagai khalifah Allah di atas dunia. Keberadaan setan ini menuntut manusia untuk benar-benar berjuang menuju hidup di atas jalan kebenaran serta melawan goda-godaannya sehingga terhindar dari kesesatan. Manusia yang berhasil melawan ini, maka ia pantas menjadi khalifah di muka. Untuk menjelaskan antara jin, setan, dan iblis, Fazlur Rahman mengutip beberapa ayat Al-Quran, di antaranya surat Saba ayat 12 tentang adanya jin-jin yang mengabdi kepada Sulaiman, dan serta Al-An'am ayat 130 mengenai pernyataan Allah bahwa ia telah mengutus para rasul kepada manusia dan jin, serta surat-surat lain yang sejenis. Dengan berpijak pada ayat-ayat tersebut, dia menyimpulkan bahwa pada dasarnya jin adalah makhluk yang tidak berbeda dengan manusia, kecuali mereka lebih besar kecenderungannya kepada sesuatu yang jahat dan bodoh. Selain itu, mereka memiliki tabiat yang panas dan kekuatan yang sangat besar. Di samping itu pula, jin tidak seperti manusia, termasuk golongan makhluk gaib yang berasal dari esensi. Sekian dan terima kasih. Jika ada kurangnya, ya sama, saya juga banyak kurangnya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.